Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan atas wasilah nikmat kesehatan, kita semua sampai pada hari ini masih bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Selawat serta salam selalu tercurah limpahkan paduka yang amat mulia, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah, siswa-siswi SMK Insan Cendekia yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan satu kisah. Kisah tersebut berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan suci Ramadan merupakan bulan 1000 bulan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Sebagaimana ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa bulan suci Ramadan diperuntukkan untuk kaum muslimin yang bertakwa. Tetapi tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkan pahala bulan suci Ramadan. Ada satu kisah, suatu hari, suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW merasa kebingungan, terheran-heran ketika melihat Rasulullah SAW ba'da salat Idul Fitri, tiba-tiba beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengucapkan amin sampai sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, andai engkau memiliki kuping yang bisa mendengar apa yang aku dengar, maka tadi sehabis salat aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tersebut bertanya, Ya Muhammad, aku akan berdoa dan tolong diaminkan, ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Ketika malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Rasulullah SAW yang mengaminkan, mustahil doa tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut?
apa doa yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa. Yang pertama, tidak akan diterima puasanya kaum muslimin yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang doa yang kedua, tidak akan diterima puasanya para istri yang durhaka kepada suami. Dan doa yang ketiga, tidak akan diterima puasanya apabila sesama muslimin tidak mau saling memaafkan. Dari ketiga doa tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagus apapun puasa yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, baik tadarus, itikaf, zikir, kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, selama kita durhaka kepada kedua orang tua, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sia-sia puasa kita selama 30 hari, akan sia-sia amalan-amalan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan yang kita kerjakan malam, siang, pagi, tak kenal lelah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita mendurhakai kedua orang tua kita. Banyak contoh yang bisa kita petik, yang mungkin ini akan menjadi hikmah bagi kita semua. Banyak di antara kita ketika memasuki bulan Ramadan, banyak keinginan-keinginan yang ingin kita miliki, yang ingin kita beli, yang akan digunakan atau dipakai ketika pas lebaran nanti. Orang anak banyak yang marah-marah sama orang tuanya lantaran orang tuanya tidak mampu membelikan pakaian baru. Banyak anak yang marah-marah sama orang tuanya lantaran ingin dibelikan kendaraan baru yang akan digunakan ketika lebaran nanti. Nah, itu semua menjadi ciri-ciri kita atau anak-anakku sekalian, perkara yang membuat durhaka sama orang tua. Apalagi ketika sampai orang tua kita sampai meneteskan air mata. Maka ketika orang tua kita sampai meneteskan air mata, maka jangan harap puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, ketika seorang istri mendurhakai suaminya, maka pahala atau puasanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau masuki lebaran, banyak para istri yang sibuk membeli ini, membeli itu, membeli pakaian, membeli perabot rumah dan lain sebagainya tanpa melihat kemampuan suami. Sampai marah-marah, sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada suami, padahal suaminya sudah berusaha dengan semampunya, dengan maksimal ingin membahagiakan istrinya. Dan ketika istrinya tidak bersabar, tidak menerima semua itu, kemudian membalasnya dengan kata-kata kasar, dengan perbuatan yang membuat suaminya seperti terhina, maka itu sudah termasuk ke dalam perbuatan istri yang mendurhakai suaminya. Maka sebagaimana doa yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, maka
puasa istri yang durhaka kepada suaminya tidak akan diterima atau ditolak. Kemudian contoh yang ketiga, tidak akan diterima puasanya muslimin muslimat selama muslimin muslimat tersebut tidak saling memaafkan dengan muslimin muslimat lainnya. Misalkan dalam perbuatan amaliyah kita, keseharian kita sering terjadi persinggungan, perbedaan pendapat yang menyebabkan saling permusuhan antara satu dengan yang lain. Ketika kita tidak mampu atau tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita yang muslimin, muslimat, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saudara, dengan tetangga, dan saudara seiman tentunya. Untuk bisa sukses, kuncinya kita sudah tahu sebagaimana yang sering disampaikan para orang tua. Ketika kita ingin sukses, kuncinya hanya satu, yaitu perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, siswa dan siswi SMK Insan Cendekia yang berbahagia. Marilah kita sama-sama untuk bertafakur diri, bermuhasabah, mengingat-ingat kembali apakah kita melakukan semua dosa sebagaimana yang disampaikan pada doa malaikat Jibril tadi, doa durhaka kepada orang tua, kemudian istri mendurhakai suami, dan sama muslimin tidak saling memaafkan. Hingga ibadah Ramadan kita yang akan kita laksanakan selama 1 bulan ke depan, seluruh amalan-amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ultum singkat pada hari yang berbahagia ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.